Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ari Merdeka Gabriel Tambubolon. Pada hari ini, saya akan mengajak kalian ke tempat yang bersejarah dan penuh dengan akulturasi budaya. Tempat tersebut berada di Cilincing, Jakarta Utara. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, Acit, Dimas, akan mengajak kalian ke tempat tersebut. Sebelumnya, kita harus menggunakan masker dulu. Yuk, Cit, Dim, kita jalan. Inilah Kampung Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Tempat yang begitu syarat dengan akulturasi budaya, terletak 20 km arah timur dari kota Batavia. Kampung Tugu ini adalah salah satu cagar budaya yang ada di Jakarta. Namun tempat yang dekat dengan tempat industri, sehingga banyak kendaraan berat yang lalu lalang di sekitar sini. Kampung Tugu inilah yang akan kita telusuri pada hari ini. Dim, Cit, itu tempatnya. Masuk yuk. Menurut beberapa pendapat dan sumber yang saya dapatkan, asal mula kampung ini diberi nama Tugu diambil dari penggalan kata Portuguesa. Yang pertama kali akan saya kunjungi adalah Gereja Tugu. Gereja Tugu ini adalah salah satu gereja tertua di Indonesia. Gereja Tugu inilah yang menjadi landmark di kawasan Kampung Tugu. Ya, inilah Kampung Tugu. Dari depan gerbang pintu masuk Kampung Tugu, kita bisa melihat yang ada di belakang saya, ada Gereja Tugu. Gereja Tugu ini adalah landmark di kawasan Kampung Tugu ini. Dan di sebelah Gereja Tugu, kita dapat melihat pemakaman para nenek leluhur, para masyarakat Tugu. Gereja Tugu mulai dibangun pada tahun 1744 dan selesai pada tahun 1747. Kemudian, gereja ini diresmikan pada tahun 1748, yang artinya Gereja Tugu sudah berdiri selama 273 tahun di Kampung Tugu ini. Ya, sekarang kita sudah tepat berada di depan Gereja Tugu. Untuk mengetahui dan melihat berbagai sejarah akulturasi budaya yang ada di Gereja Tugu ini. Namun, saya tidak sendiri di sini. Saya sudah bersama dengan Bung Andre Juan Mihils. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Bung Andre Juan Mihils ini akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Bung Andre Mihils adalah keturunan ke-10 keluarga Mihils. Benar begitu, Bung? Benar sekali. Bung Andre Juan Mihils pernah menjadi ketua IKBT pada tahun 1997 sampai tahun 2012. Gimana kalau kita mulai jalan-jalan melihat gereja, Bung? Silakan. Oke. Pintunya sudah kita buka. Yuk. Nama saya Andre Juan Mihils. Saya lahir tanggal 25 Mei 1967. Saya menjadi ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu sejak tahun 1997 sampai 2012. 2012 ke sini ya hanya sebagai pengamat dan menjadi penasehat untuk kepengurusan yang sekarang. Sekarang
kita sudah di dalam gereja Tugu ini, kita akan mulai berjalan-jalan dan nanya-nanya sama Bung Andre. Oke, Bung? Boleh. Iya. Jadi tuh, Bung, pertama kali Kampung Tugu itu asal-usulnya gimana sih, Bung? Ya, di tahun 1661, 23 keluarga yang terdiri dari 150 jiwa itu dimerdekakan dari perbudakan dan tawanan oleh Belanda di Batavia. Nah, terus dari situ mereka mencari tempat 20 km arah timur kota Batavia, sampailah mereka di sini. Oh, begitu. Di sini ya belum ada nama kampung ataupun apa, ya mereka menetap. Hanya sebagai tempat menetap. Tempat menetap, mencari penghidupan dan berketurunan pastinya. Setelah mereka menetap di sini tahun 1661, mulai dibangun gereja ini, berarti Gereja ini dibangun 1747, selesai dibangun, 1744 dibangun, sorry ya. 1744, selesai dibangun tahun 1747, ditabiskan tahun 1748 secara resmi. Yang ini bangunan gereja yang ketiga. Karena gereja yang pertama dan kedua itu letaknya mungkin sekitar 1 km di sini, yang sekarang jadi gereja Katolik. Itu tahun 1700 itu habis dibakar pada saat terjadi pemberontakan Cina di Batavia, efeknya sampai ke Tugu. Jadi gereja yang bertahan sampai sekarang gereja ini saja. Tadi yang pertama saya dengar Bung Andre bilang kalau ada 23 keluarga yang datang ke sini. Saya baca dari berbagai riset, mereka tuh disebut kaum Mardijikers. Ya, karena di tahun 1661 itu mereka dulu dimerdekakan. Merdeka. Jadi itu dari merdeka dari Mardijikers. Di depan itu ada lonceng itu. Tadi kita lupa ke situ. Lonceng itu sejarahnya, Bung. Lonceng itu pindahan dari gereja Tugu pertama dan yang kedua. Pindahan. Ya, dipindahkan lebih dulu loncengnya, jadi dipindahin gitu kan. Karena memang kan untuk memanggil jemaat dulu kan hanya pakai lonceng. Arsitektur ini, desain bangunan dan struktur ini yang dari dulu masih bertahan sampai sekarang berarti? Ini tidak pernah dirubah dalam bentuk dan struktur bangunannya masih asli. Ini arsitektur gaya Portugis ya. Gaya Portugis. Karena memang ya walaupun ini dibangun oleh Justinus Ving berkebangsaan Belanda, tapi kita adalah orang-orang keturunan Portugis yang mendapatkan hadiah bangunan ini dari Justinus. Mari Bung, kita coba lihat-lihat yang benda-benda peninggalan. Kalau ini mimbar dari awal memang sudah ada ya, mimbar untuk pendeta memberikan khotbah. Nah, di sini ada cawan untuk baptisan, ini kelihatannya sih masih asli ya. Kalau saya dibaptis dulu di sini menggunakan cawan ini. Di sana bangunan ada sekolah ini buat petinggi-petinggi dari Batavia kalau mereka beribadah di sini. Batavia kalau mereka ini ada Justinus Ving kalau mau beribadah mereka duduknya di sini. Tuan-tuan tanah lah. Jemaat baru di sini. Yang tinggal sama gereja di sini itu dari 23 keluarga, sekarang tinggal berapa, Bung? Tinggal 6 keluarga besar. Ada Abraham, Andres, Browne, Cornelis, Michels, dan Cuico. Tinggal 6 kepala keluarga besar ya. Kalau sisanya itu kemana, Bung, kalau boleh tahu? Kalau sisanya ada yang tidak mendapatkan keturunan laki-laki, berarti keluarganya habis. Ya, inilah tampak dalam dari gereja Tugu. Desain interior dan arsitekturnya masih dipertahankan seperti awal dibangun. Nuansa Eropa yang masih begitu kental bisa kita lihat di seluruh sisi gereja. Ya, itulah kawasan gereja Tugu. Objek dan peninggalan budaya visual Kampung Tugu yang bisa kita lihat sampai sekarang. Disertai dengan sejarahnya yang tentu menambah wawasan kita. Setelah mendengar berbagai penjelasan sejarah gereja Tugu dari Bung Andre, rasanya tidak lengkap apabila kita tidak melihat Keroncong Tugu. Keroncong Tugu adalah aliran musik ciri khas budaya Kampung Tugu. Keroncong Tugu adalah akar musik keroncong di Indonesia.
Mari kita menuju rumah Tugu dan bertemu dengan teman-teman keroncong Tugu. Jarak menuju rumah Tugu hanya kurang lebih 100 meter dari gereja Tugu. Pemimpin keroncong Tugu, saya bermain musik keroncong Tugu sejak tahun 88, sebelum 12 Juli. Pokoknya tahun 88 terbentuk keroncong Tugu, saya menjadi pemain. Lanjut sampai saya memegang itu tahun 93, ketika bapak saya meninggal, tongkat estafet itu secara otomatis saya pegang pelan-pelan sampai tahun 2012 juga, 2014 mulai saya mencoba memberikan kepada putra saya, Aaron Stefanus Michels, untuk memanage lebih baik. Posisi belakangan sekarang ini ya menjadi orang di belakang layar, Tutwuri Handayani aja, memberikan kesempatan buat yang muda untuk lebih mengembangkan musik keroncong. Karena keroncong itu harus lebih dikembangkan dibandingkan pada saat saya memegang dulu. Ini dia si Jali-Jali, lagunya enak. Harapan keroncong Tugu terutama ya, saya berharap bahwa keroncong itu sejajar dengan genre musik yang lain seperti jazz, pop, ya kan, rock. Ketika orang sambil lewat mendengar musik itu aja, orang udah pasti tahu, oh ini keroncong. Capek sedih tidak peduli saya, asalkan Tuhan senang di hati. Sedikit peduli aku sayangnya sering, tidak peduli sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Sana gunung di sini gunung, di tengah-tengah kembang melati. Sana gunung di sini gunung, di tengah-tengah kembang melati. Kesana bingung, di sini bingung saya. Dua-duanya menarik hati. Kesana bingung, kesini bingung saya. Dua-duanya menarik hati. Musik. Nama saya Aaron Stefanus Michels, saya kelahiran 6 September 1996. Saya seorang pemain biola. Saya keturunan 11 dari keluarga Michels, SD di SD Strada, SMP Strada Francesco Savirus II. Saya lalu lanjut di Sekolah Menengah Musik Perguruan Cikini. Lalu pendidikan akhir di
Institut Kesenian Jakarta. Nah, untuk harapan ke depan musik keroncong, harapannya ingin lebih dikenal sama masyarakat luas, banyak generasi muda yang lebih aware sama keroncong, lebih tertarik sama keroncong, dan harapan terakhirnya keroncong bisa lebih maju dan berkembang seperti musik-musik genre lainnya. Bolehlah lupa kain dan baju saya, janganlah lupa keroncong tunggu. Jali-jali dari Cikini, aduh sayang jali-jali. dari Cikini sayang, jalilah jali, jalilah jali, mohon berhenti. Mantap. Akar musik keroncong ya lahir di Kampung Tugu, tidak mengadopsi dari negara lain. Lahir keroncong di Indonesia di Kampung Tugu tahun 1661. Nenek moyang kami memulai menempati daerah ini yang waktu itu belum mempunyai nama. Ya karena kami, nenek moyang kami keturunan Portugis, kita mengamini bahwa nama Tugu itu diambil dari penggalan kata Portugesa. Di sini adalah hutan belantara. Untuk mencari penghidupan mereka menjadi petani, nelayan, dan berburu babi hutan. Saat-saat senggang tentunya mereka memainkan musik, memainkan alat yang mereka bawa dari Batavia. Karena mereka memang memiliki alat musik yang dibawa nenek moyang dari Eropa. Ya seperti cello, gitar, biola, dan cavaquinho. Apa itu? Cavaquinho adalah alat musik asli dari Portugis yang berbentuk seperti ini, tapi senarnya senar baja. Tapi karena kita memainkan di sini sulit dari kota, ya kan nggak bisa dapat yang namanya senar baja. Kalau talinya putus cari di mana? Nah, mereka mulai berinovasi, menciptakan tali cavaquinho itu senarnya mulai dari nilon. Alat musik yang mereka bawa itu sudah ratusan tahun juga, ya kan nggak mungkin bisa dipertahankan. Akhirnya mereka membuat. Kalau dulu di Tugu itu dibuat dari satu kayu utuh, dari kayu kembang, kenanga. Ada 3 jenis alat musik yang seperti ini, namanya macina, perunga, dan jitera yang agak besar sedikit dan mempunyai karakter suara yang berbeda. Jadi ini tadi macina yang Macina, betul. Nah, ini low sedikit, ada lebih low lagi gitu. Dimainkan, ketika mereka memainkan, suara yang dihasilkan dari senar yang mereka inovasi dengan nilon bunyinya gini, cerong, cerong. Akhirnya masyarakat memanggil itu musik keroncong. Seperti itu sederhana. Tahun 2008 zamannya Wali Kotanya Pak Bambang Sugiono, Gubernurnya Pak Fauzi Bowo. Wah, Tugu ini menjadi pusat perhatian. Ya karena kitanya juga mengajukan, terus kita deket, pemerintah kotanya juga penuh perhatian. Ganti wali kota, ganti gubernur, ganti kebijakan.
Itu yang repot. 2010 rumah ini mau ditetapkan sebagai cagar budaya, rumah tua dulu. Yang ini sebelum renovasi. Sebelum direnovasi. Entah kenapa itu hilang begitu aja. Sampai akhirnya kita juga kan ini sebagai rumah tinggal, rumah tua satu-satunya dulu. Mau tidak mau kita melakukan renovasi lah. Kampung Tugu, kampung di pesisir utara yang begitu penuh dengan sejarah dan budaya. Namun sayang mereka harus rela berbagi tempat dengan gudang dan kuburan peti kemas karena dekat dengan kawasan pelabuhan. Perhatian dari pemerintah diperlukan agar kawasan ini tetap lestari dan kebudayaan ini terus bersinar sehingga makin dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya tidak tergerus oleh zaman. Demikianlah perjalanan saya pada hari ini. Terima kasih.